Iya. Adapun kalau yang mutlaknya dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Itu yang umum. Tapi kalau yang khususnya dari mulai subuh hari Arafah sampai tanggal 13 Zulhijjah atau tanggal akhir hari-hari tasyrik. Ya. Bahkan dianjurkan sebenarnya untuk bertakbir ini juga di rumah, kita di rumah bersama anak dan istri, bahkan di pasar-pasar, sebagaimana para salaf dahulu keluar ke pasar sekedar untuk bertakbir. Jadi takbir keliling itu dianjurkan sebenarnya, cuma jangan pakai musik, jangan pakai dangdutan dan semisal. Ini keliling, masya Allah. Dan ini sunnah yang mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Jadi Idul Adha sepi-sepi saja dari takbir, ini sunnah yang mahjurah. Masya Allah, tiap setelah sholat ya. Masya Allah. Iya. Taib. Para jamaah sekalian, saya sudah kirim PDF ya. Kita di halaman, dan pembahasan terakhir adalah hadis tentang ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Nasihat itu artinya memberikan kebaikan. Nasihat bagi Allah, yaitu dengan kita beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nasihat bagi kitab Al-Quran, yakni dengan cara membacanya, mentadabburinya. Nasihat bagi Rasul dengan ittiba kita kepada Rasulullah dalam beribadah. Lalu kepada pemimpin kaum muslimin ya, untuk memberikan kebaikan kepada mereka, mentaatinya. Termasuk kemarin, ini bentuk kita bagian dari mempraktekkan hadis itu ketika kita Idul Adha, mengikuti ru'yah hilalnya pemerintah. Itu orang-orang yang taat kepada pemerintah seperti itu dalam masalah waktu-waktu ibadah seperti ini. Itu bagian daripada pengamalan hadis Nabi, ad-dinu nasihah, yakni bagi para pemimpin. Jadi jangan lagi ditanyakan jemaah, tahun depan pasti akan begini lagi, itu sudah tidak usah nanya lagi. Setiap hari raya, hatta puasa Arafah, tidak ada perbedaan antara hilal Zulhijjah dengan hilal Ramadan, hilal Syawal, dibeda-bedakan lah. Semuanya sama berlaku, hatta puasa Arafah. Dan ini fatwa dari juga para ulama-ulama Saudi Arabia. Karena puasa Arafah jemaah, sekarang kita tahu di Saudi sedang wukuf, tahu sekarang karena ada internet, tahu sekarang karena ada WA, ada. Bagaimana dengan 1000 tahun yang lalu yang harus berjalan dulu 2 bulan? Apa bisa memungkinkan kita tahu kapan wukuf di Saudi Arabia? Lah, tidak tahu. Bahkan sebelum Nabi ibadah haji, Nabi kan haji cuma sekali di akhir hayat beliau. Nabi hajiannya sekali tok jemaah. Seumur hidup beliau hajinya sekali tok, haji wada. Sebelum Nabi hajian itu di Mekah itu sepi, nggak ada yang haji. Sepi, nggak ada yang haji, nggak ada yang wukuf di Arafah, nggak ada. Dan Nabi puasa Arafah sudah biasa Nabi lakukan. Jadi puasa Arafah tidak harus bertepatan dengan orang yang sedang wukuf, tidak jemaah. Tapi hari Arafah yakni tanggal 9. Hari Arafah adalah tanggal 9, walaupun nggak ada yang wukuf di Arafah. Jadi ini yang benar. Jadi begini jemaah, ketika pemerintah melakukan hisab misalnya, maka puasanya tidak masalah kita mengikuti negara yang terdekat dengan kita yang melakukan ru'yah. Kalau pemerintah kita melakukan hisab misalnya, karena hisab itu jelas tidak diakui dalam syariat. Lalu kalau bisa juga tidak apa-apa mengikuti, kalau tahu pemerintah Saudi Arabia waktu wukuf, kalau puasa ini kan ibadah yang khufiyah, ibadah yang sendiri-sendiri, tidak nampak. Tapi ketika Idul Fitri, sholat Id, Idul Adha, sholat Idul Adha, maka walaupun pemerintah salah karena hisab misalnya, tetap kita ikuti.
Karena bersatunya kaum muslimin dengan pemerintahnya ketika melaksanakan hari besar itu wajib bersatu. Walaupun salah pemerintah kita itu dosa bagi mereka. Misalnya dengan hisab. Pemerintah kita misalnya dengan hisab. Lah apalagi pemerintah kita alhamdulillah dengan cara ru'yah yang benar. Maka lebih wajib lagi untuk ditaati, diikuti. Hatta kalaupun hisab, puasa Arafahnya boleh kita ikut negara terdekat. Mungkin Malaysia, mungkin kita ikut puasanya tok. Ya, karena puasa memang harus misalnya harus sesuai tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan ru'yah. Cuman walhamdulillah pemerintah kita selama ini dengan menggunakan ru'yatu al-hilal. Ya. Jadi masalah kita yang dipresisikan ulama itu adalah bukan masalah hisabnya, tapi masalah ru'yah yang hasilnya beda. Dan ini berlaku di zaman dahulu para sahabat cuma. Ibnu Abbas ya, itu kan di Madinah cuma. Muawiyah pemerintahnya di Syam. Muawiyah melihat hilal hari Jumat sehingga lebaran hari Sabtu. Muawiyah di Syam. Lalu Quraib datang ke Madinah. Dan ternyata ketika ditanya Ibnu Abbas, kamu lihat hilal kapan? Kami lihat hilal di Syam hari Jumat. Jadi lebaran kami hari Sabtu. Kata Ibnu Abbas, kami Jumat tidak lihat hilal di Madinah. Itu masih pemerintahan loh coba. Dulu satu pemerintahan itu Syam itu ibu kotanya. Madinah masuk ke Syam, yang masuk ke pemerintahan di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kata Ibnu Abbas, adapun kami tidak lihat hilal, nggak nampak yang hilal, hatta mungkin mendung atau mungkin debu, nggak lihat hilal karena debu pada cuma. Padahal mungkin hilal itu muncul mungkin, cuma karena debu. Subhanallah, karena debu atau karena mendung. Kata Ibnu Abbas, kami tidak lihat hilal. Kalau tidak lihat hilal berarti kami menggenapkan, sehingga lebarannya hari apa kalau begitu? Hari Ahad. Lalu kata Quraib, afala yakfi bi ru'yah Muawiyah? Apa kalian gak cukup dengan ru'yahnya, dengan ru'yah hilalnya Muawiyah? Yani kita sama saja semua. Apa kata Ibnu Abbas? La hakada amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Kata Ibnu Abbas, tidak. Justru hilal masing-masing inilah itu yang diperintahkan Rasulullah SAW. Nah, jadi pendapat yang benar ketika ru'yah hilal sama-sama melihat hilal, Saudi lihat hilal, Indonesia lihat hilal, tapi kok beda, Saudi kelihatan, Indonesia belum, maka ketika kita mengikuti ru'yah Indonesia ini, itu sesuai dengan perintah Rasulullah, kata Ibnu Abbas. Jadi sing tenang ibadah itu cuma. Sampai kemarin ada yang lebarannya hari Kamis, tapi kurban disembelih hari Rabu. Saya bilang tidak sah. Kurban yang lebarannya hari Kamis, kurbannya disembelih hari Rabu, itu berarti kurban disembelih belum waktunya dan tidak sah kurbannya. Itu seperti sembelihan biasa. Ya mungkin karena itu sudah kadung patungan dengan salah satu ormas itu yang lebarannya Rabu. Maka ini pengalaman cuma untuk tahun depan. Jangan ikut patungan kurban dengan komunitas yang dipastikan akan berbeda ketika pemerintah menetapkan. Sudah lebih amannya. Saya sendiri memilih khutbah Idul Adha atau Idul Fitri. Khutbah saya tidak mau diundang khutbah oleh ormas tersebut. Karena akan bermasalah nanti ketika berbeda dengan pemerintah. Masa saya harus khutbah 2 kali, saya melok ormasnya si khutbah, kemudian khutbah besok lagi. Oleh karena itu berkurban dan semisal ya mengikuti dengan komunitas-komunitas, masjid-masjid yang mengikuti pemerintah. Jadi bentuk kita ad-din an-nasihah, agama nasihat bagi para pemimpin adalah dengan kita mentaati. Dan itu tugas mereka cuma. Penetapan waktu ibadah ijtimaiyah itu tugas mereka. Ya. Bahkan walaupun keliru seperti tadi. Pemimpin kita menggunakan hisab misalnya. Hisab itu kekeliruan, bahkan Syekhul Islam mengatakan itu kebid'ahan. Tapi ketika keliru pemimpin kita dimaafkan oleh Allah dan kita yang penting mengikuti mereka. Karena bersatu dalam hari raya ini wajib. Ya, wajib. Dan dosanya ya pemimpin yang nanggung. Kalau mereka menggunakan cara-cara hisab. Baik. Kemudian terakhir nasihat bagi
kaum muslimin secara umum agama ini, yaitu dengan cara kita berbuat baik. Nah, kemarin berjemaah kita sudah sampaikan hadisnya terkait sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, ketika dia suruh budaknya atau suruh pembantunya membeli kuda, ya. Lalu pembantunya ini nawar-nawar, ada kuda bagus, ditawarnya sehingga dapatlah 300 dirham. Dibawa ke hadapan sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lalu Jarir tanya, "Bikam ishtarit hadzal faras?" Berapa kamu beli kuda ini? 300 dirham. Jarir kaget, "Loh, murah ini, kemurahan ini. Ini kuda yang bagus, yang mahal, tidak pantas dengan harga 300 dirham. Mana yang jual? Panggil yang jual." Lalu kata Jarir, "Ini kudamu ini kemurahan 300 dirham. Sudah saya tambah 100. Mau?" "Oh ya, senang sekali." "Ya wes, bahkan masih kurang. Tak tambah 200. Senang. Akhirnya sampai 800 dirham akhirnya. Senang ya. Lalu kenapa kok pembantunya protes, seolah saya sudah nawar murah-murah ya, untuk kamu, kok malah kamu sekarang nambah ya. Lalu apa kata Jarir? Perhatikan jemaah. Kata Jarir, "Inni bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim." Karena saya telah berbaiat kepada Rasul, saya telah berjanji kepada Rasul untuk berbuat baik kepada setiap muslim. Berbuat baik kepada setiap muslim. Yani prinsipnya jemaah, berbuat baik kepada saudara kita muslim itu prinsipnya adalah seperti hadis, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Gitu jemaah. Jadi jangankan berbuat dolim kepada saudara kita, enggak. Kita membeli barang orang Islam, saudara kita membeli barang, tapi kok kita ini kemurahan ini, enggak pantas, ini barang sebenarnya bagus, mahal ini. Itu harusnya kita enggak boleh jemaah. Kita malah enggak jemaah. Justru ada orang Islam yang butuh duit, jual murah, habis-habisan, malah ditawar sih ya jemaah. Harusnya itu, subhanallah, kalau ada orang mau jual HP untuk istrinya mau ke rumah sakit melahirkan, tidak punya duit, ada HP-nya, HP beli 5 juta mungkin dijual 500 yo, subhanallah, ditawar 500 ya. Harusnya HP-mu ndak usah dijual, itu HP-mu, masya Allah wes. Istrimu ke rumah sakit tak pinjami duit ya wes. Harusnya gitu, bukan HP teman kita nih jual butuh atau sepeda motornya dijual butuh, kita sih tawar lagi itu ya Pak. Itu nyekik namanya. Kita demikian. Jadi kita nih belum mempraktekkan ad-dinun nasihah bagi saudara-saudara kita. Agama ini nasihat, agama ini memberikan kebaikan. Maka berjamaah kita nih harus menjadi muslim yang tamayyuz, muslim yang istimewa, bukan muslim biasa. Jangan kita bermuslim menjadi seorang Islam, menjadi seorang muslim yang seperti kebanyakan orang. Jangan, enggak boleh. Kita harus menjadi muslim yang berbeda dari muslim yang lain. Jangan seperti saudara-saudara kita yang awam, yang umum, enggak boleh. Harus istimewa kita ini. Harus istimewa. Makanya banyak hadis-hadis Nabi menyampaikan bagaimana amalan-amalan orang yang tidak dimiliki amalan lain. Contohnya, yang 7 golongan akan mendapatkan naungan. Sab'atun yudhilhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di akhirat kelak di padang mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah saat itu. Yang 7 ini tolong dihafalkan coba. Ini muslim, bukan muslim biasa, bukan muslim standar, itu muslim mutamayyiz, muslim khusus, muslim VIP itu, bukan muslim biasa, bukan. Dan kita harus berlomba menjadi muslim seperti itu. Jangan menjadi muslim biasa, jangan. Menjadi muslim yang berbeda dari yang lain. Gak mau kita sama. Masa dalam urusan dunia kita ingin beda kan? Kita kalau pakai HP mau yang berbeda dengan orang lain, mau yang bagus, yang paling mantap,
yang model terbaru, kendaraan juga demikian, makanan juga demikian, pakaian. Bahkan wanita itu tasnya itu loh jemaah, tidak mau sama dengan teman-temannya. Itu tasnya, ada wanita tasnya sampai 7 juta, bahkan mungkin ada yang lebih. Tas tok loh jemaah, 7 juta. Ingin mutamayyiz tasnya. Tapi dalam agama, dalam ibadah nggak ada yang semangat untuk mutamayyiz. Yang 7 golongan ini tidak dimiliki oleh muslim kebanyakan. Ini istimewa 7 orang ini. Siapa yang pertama kata Nabi? Imamun adil. Imam yang adil, yang bijaksana. Ini jarang. Tidak semua. Bahkan sangat bisa dihitung dengan jari. Di saat para pemimpin pada dolim, ini tidak. Imamun adil. Yang kedua, wasyabun. Pemuda yang nasya fi ibadatillah. Pemuda yang gemar, yang rajin, taat beribadah kepada Allah. Di saat kebanyakan pemuda, ngapain jemaah? Sibuk dengan dunia bebasnya. Sibuk dengan hura-huranya. Sibuk bahkan dengan seks bebasnya. Sibuk dengan khamarnya. Sibuk dengan nongkrong di kafenya. Dan semisal. Dari kehidupan-kehidupan yang sia-sia. Tapi ini enggak. Pemuda mutamayyiz. Istimewa. Jangan jadi pemuda biasa, jangan, harus yang luar biasa. Lalu yang ketiga siapa? Kata Nabi SAW, yang istimewa, warajulani atau warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang istimewa ini, yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dia selalu gelisah kalau setiap waktu datang sholat nih, saya di mana sholat saya ini? Ini di saat kaum muslimin tidak memikirkan sholat di mana. Bahkan kebanyakan kaum muslimin tidak peduli mau sholat mau tidak. Ini tidak. Selalu di masjid. Dicarinya masjid. Kalau sedang di kantor pun di mana ini ada masjidnya. Sedang di jalan pun di mana dicari masjid. Ini selalu. Itu yang mendapatkan naungan. Minimal jamaah dari 7 golongan ini kita masa salah satu tidak ada jamaah. Maksudnya dari, jangan 7 semuanya mungkin salah satu saja. Lalu warajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling bersaudaranya karena Allah. Di saat banyak orang berteman akrab karena dunia, ini tidak karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kalau bertemu karena Allah, kalau berpisah juga karena Allah. Yang keempat nih, atau keberapa? Ini agak kelima, agak berat ini cuma. Yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Ini berat ini. Mungkin kita aja yang hadir di sini kayaknya nggak tahu mampu apa enggak ini. Itu seseorang yang diajak zina oleh wanita cantik, lagi wanita yang keturunan baik-baik, bangsawan atau wanita terhormat, diajak zina. Sudah dalam keadaan berdua-duaan. Berat itu. Tapi ini mengatakan apa orang ini? Faqala inni akhafullah. Dia tidak mau. Katanya dia, saya takut kepada Allah. Oh, Masya Allah. Mungkin yang ke-6 ini. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Atau yang ke-6 mungkin kita masuk. Itu orang yang bersedekah dengan suatu sedekah namun dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sampai tangan yang kiri enggak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, saking sembunyinya. Jadi sedekah itu boleh jemaah. Terang-terangan itu boleh. Hanya yang sembunyi ini adalah akan meredam murkanya Allah Azza wa Jalla. Jadi usahakan kalau bisa mampu kita, apalagi kalau kita khawatir terkena riya, sum'ah, sembunyi. Masa 6 gak ada, ya sudah yang ke-7 nih. Kalau 6 juga gak mampu semuanya yang ke-7. Dan ini gratis, semua bisa. Kalau sedekah mungkin harus kaya dulu, enggak. Ini yang ke-7. Warajulun dzakarallaha khalian. Orang yang berdua-duaan dengan Allah, dia berzikir, namun dia sendiri. Maka sesekali jemaah, jangan bangunkan anak istri kita, jangan, kita sendiri.
bersimpuh kita di hadapan Allah, mengingat dosa, mengingat keagungan Allah, lalu fafadat ainah, kedua air matanya berlinang. Jadi nangis ya. Pernah kita nangis karena ingat dosa, kita mengadu kepada Allah lalu kita menangis. Itulah air mata yang akan menjadi sebab mendapatkan naungan kita pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, jadi kembali kita ini harus menjadi muslim yang istimewa, tidak seperti kebanyakan. Jangan seperti ini, itu juga gitu aja, biasa-biasa, kita juga ngapain terlalu. Lah, nggak boleh. Sama halnya kita kalau dalam urusan dunia, kita kan tidak mau urusan dunia yang biasa, kita ingin yang super. Ingin yang super. Dan tamayuz ini keistimewaan kita dengan Allah, ya, dengan sesama, termasuk dengan orang tua, dengan istri. Berjemaah, perbaiki hubungan kita dengan istri. Harus tamayuz. Kita ini kepada istri bukan sekedar baik, tapi harus istimewa. Bahkan kepada orang tua jemaah, kita bukan sekedar berbakti. Kalau berbakti itu biasa. Ini ndak berbakti kepada orang tua, tapi sangat istimewa. Bagaimana bentuknya? Ibnu Umar mempraktekkan jemaah. Dia mendengar hadis Nabi, inna abarul bir, sesungguhnya bakti yang paling bakti kepada orang tua adalah seseorang berbuat baik kepada teman bapaknya, kerabat bapaknya, bukan kepada orang tua, enggak, bahkan kepada teman orang tua kita. Ketika orang tua kita telah meninggal, kita berbuat baik kepada teman-teman dekatnya, apalagi kepada kerabat orang tua kita, paman-paman kita. Itu pada jemaah abarul bir. Maka Ibnu Umar mempraktekkan itu, ketemu dengan seseorang di tengah jalan, berpapasan. Lalu Ibnu Umar tahu bahwa orang ini bapaknya teman dekat Umar bin Khattab. Jadi bukan dia teman Umar, dia ini anaknya yang orang tuanya ini teman sama Umar. Bayangkan jemaah, kan jauh kan berarti. Bukan temannya Umar bin Khattab. Enggak, orang ini cuma sekedar anaknya daripada teman Umar bin Al-Khattab. Maka Ibnu Umar langsung buka jubahnya, dikasih jubahnya, buka serban dikasih, bahkan keledainya dikasih. Subhanallah, ketika ditanya kenapa sebabnya, inilah bentuk baktiku kepada Umar yang telah meninggal, karena ini anaknya daripada teman Umar radhiyallahu. Sampai itu cuma. Nah, kita ini berbakti kepada orang tua demikian, bukan sekedar kepada orang itu wajar. Anak berbakti kepada orang tua wajar. Tapi yang lebih dari wajar, yang istimewa adalah ketika kita berbakti kepada teman bapak kita, teman ibu kita, kerabat bapak kita, ibu kita. Itu jadilah mutamayyiz, yang istimewa. Ya. Kepada istri juga demikian. Bahkan jemaah, hatta saat cerai, jadilah seorang suami yang mutamayyiz ketika menceraikan istri. Ya, cerai mungkin terjadi. Dan banyak kaum muslimin yang buruk dalam menceraikan istrinya. Mungkin hampir 95% jemaah. Rata-rata 95% perceraian kaum muslimin, banyak perceraian yang haram. Banyak perceraian yang haram. Perceraian bid'i namanya. Yang menceraikan istri ketika sedang haid, atau ketika sedang nifas, atau ketika bersih dari haid dan sudah digauli. Bagaimana buktinya? Buktinya kalau setiap bertengkar lalu cerai, bisa jadi dia seminggu lalu jima dengan istrinya. Bahkan semalam, baru semalam jima, cerai, nggak boleh jemaah. Semalam jima, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu jima dengan istri, lalu cerai, nggak boleh. Kapan cerainya boleh? Tunggu istri sampai haid, sampai bersih, baru ketika bersih jangan digauli, ceraikan. Mana yang cerai seperti ini sekarang? 95%, bahkan masih sedikit. 99% lah perceraian di kita ini perceraian yang bid'i semuanya. Buktinya apa? Istri nyambal kurang asin langsung cerai.
bertengkar cerai. Ustaz, masa ono Ustaz cerai sambil lagi mesra-mesranya, lagi makan malam gitu cerai? Bukan begitu maksud saya. Tapi ketika mau ceraikan istri, berjamaah tahan sampai istrinya nanti bersih dari haid. Misalnya, Dek, kayaknya rumah tangga nggak bisa dilanjutkan, jadi nanti tak tunggu bersihmu haid, nanti setelah bersih haid saya ceraikan. Begitu. Jangan langsung sekarang cerai. Apalagi istrinya juga super bodoh lagi. Ayo kalau jantan ceraikan aku sekarang. Nah, suami ojo dipancing-pancing ngono, Bu. Suami ojo dipancing-pancing ngono. Sabar, jangan keluar kata-kata apapun. Jadi tolong perhatikan kalau menceraikan. Terus kalau cerai, jatuh satu talak, satu cerai itu, tetap itu istri kita. Istri kita walaupun sudah cerai, bahkan berhak dapat warisan kalau suaminya meninggal. Walaupun sudah dicerai, selama belum habis masa iddah. Itu istri kita. Makanya kalau cerai dalam Islam itu udah boleh dipisahkan. Terus bersatu, bergaul, biasa, nafkah, dapat nafkah. Loh kamu cerai Ustaz? Iya, masih habis itu ketika habis masa iddah baru dipisah itu. Bukan lagi istrinya, bukan lagi suami istri itu. Nggak boleh dua-duaan lagi. Tapi kalau masih dalam masa iddah, suami mati, itu istri dapat warisan. Walaupun sudah diceraikan. Tidak cuma. Justru hikmahnya, kalau suami istri masih bersatu, satu rumah, padahal sudah cerai, tapi dalam masa iddah, hikmahnya adalah ketika suatu saat mungkin menyesal, akhirnya rujuk. Mungkin malam hujan deras, kedinginan, ngapain pula istri nganggur seperti itu, ya sudah. Ketika jima, itu rujuk secara otomatis, nggak usah ngomong. Jadi rujuk itu dengan dua cara. Satu dengan perbuatan yaitu jima, yang kedua dengan ucapan. Dek, kamu tak rujuk ya. Itu sah. Nggak perlu saksi kalau rujuk. Atau jima. Dan hak rujuk, hak cerai punya suami. Maka istri ndak punya, Mas kamu tak cerai Mas. Kamu ini memang suami yang kurang baik. Kamu saya cerai Mas ya. Nggak bisa. Atau istri lagi ditalak sama suaminya dalam masa iddah. Lalu istrinya ngomong, Mas kamu tak rujuk ya. Oh itu duduk hak sampean. Rujuk itu haknya suami. Dan ketika suami merujuk, istri harus mau. Kecuali kalau istri memang gugat cerai. Dan itu bukan cerai namanya. Gugat cerai itu bukan cerai zaman, namanya khulu'. Itu bukan cerai, bukan. Dan gugat cerai itu adalah di pengadilan, dan pengadilan yang menetapkan, bukan suami. Jelas ini? Jadi kalau cerai dan si suami merujuk, istri nggak boleh nolak. Dek, kamu saya rujuk ya. Kata istrinya, moh mas aku moh. Lu jangan, karena itu hak suami. Jelas. Tapi kalau istri nggak mau, ya tinggal gugat cerai, datang ke pengadilan. Itu loh. Tapi ini kalau kasus suami mencarikan istri, maka hak rujuk hak siapa? Hak suami. Ketika suami jima misalnya sama istrinya, halas, itu berarti maknanya rujuk. Otomatis itu. Ya. Jangan, iyo, lupa yo. Padahal kita kan sedang cerai yo. Nggak ada istilah itu. Pokoknya jatuh ketika jima berarti langsung rujuk secara otomatis. Jelas semuanya? Baik. Demikian kita. Termasuk harus mutamayyiz, bukan hanya kepada anak, istri, orang tua, tetangga, bahkan hatta diri kita menjadi hamba yang penyabar, ya, sabar, mutamayyiz. Makanya kata Nabi, laisa syadid bisur'ah, orang yang kuat, berarti orang yang istimewa, yang super, orang yang mutamayyiz, ya. Bukan orang yang pandai gulat, yang pandai menggulingkan lawan, bukan. Akan tetapi orang yang kuat, yang gagah, yang jagoan, kata Nabi, adalah alladzi yamlaku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Oh, itu orang kuat, itu lelaki sejati, lelaki kuat itu. Jadi kalau marah, tahan dia.
Ada kisah menarik cuma tentang menahan marah, luar biasa, yaitu cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anaknya cucu itu apa namanya cuma cicit ya. Jadi ini Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yani cucunya Fatimah. Cucunya Fatimah berarti cicitnya Rasulullah. Ini dikenal namanya Zainal Abidin. Kenal? Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika pembantu perempuannya atau istilahnya budak perempuan itu menuangkan air dari ceret untuk memberi minum kepada Ali bin Al Husain radhiyallahu anhu. Lalu tiba-tiba sakatatil ibrik. Lalu ceretnya jatuh jemaah, menimpa wajahnya. Wajahnya Ali bin Al Husain menimpa sampai luka, sampai berdarah. Bayangkan jemaah ya. Ceret kena wajah sampai luka. Marah, nah tabiat manusiawi tentunya mau marah dia. Tapi pembantunya ini perempuan cerdas jemaah. Dia ngerti Ali bin Al Husain ini orang soleh, rajin ibadah. Cuman ketika ada kasus kadang-kadang seperti ini, kadang spontan mau marah gitu aja, wajar. Mau marah spontan. Akhirnya pembantunya mengingatkan dengan firman Allah di surah Ali Imran. Dia mengatakan ketika nampak Husain sudah mulai merah mau marah, Ali bin Al Husain mau marah, budak perempuan mengatakan Allah Ta'ala berfirman wal kadhiminal ghaid, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kata Allah, langsung dia langsung, saya tahan amarah saya. Kalau sudah mau marah, mau meluap itu jemaah. Lalu baca lagi ayat selanjutnya. Si budak perempuan ini, apa itu? Wal 'afina 'anil nas, dan juga Allah berfirman orang-orang yang memaafkan kepada manusia. Akhirnya kata Ali bin Al Husain, kamu saya maafkan. Masya Allah. Langsung tunduk itu jemaah dengan ayat. Coba kalau kita jemaah, istri kita bacakan, alah ayat-ayat apa? Lihat bagaimana Ali bin Al Husain. Lalu dilanjutkan ayat selanjutnya jemaah. Lafaz berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Apa kata Ali bin Al Husain? Kata Ali bin Al Husain, idhabi fa anti hurratun liwajhillah. Kalau gitu sudah, kamu bebas, saya bebaskan kamu karena Allah. Coba, membuat salah ya, jatuh ceret ke wajahnya malah dibebaskan dari perbudakannya. Ini karena sebab apa? Kebaikan Ali bin Husain. Jadi apa namanya? Ini mutamayiz gitu loh. Mutamayiz itu istimewa. Tidak seperti muslim biasa aja. Kita demikian ya. Dalam kita bermuamalah, dalam kita termasuk seperti tadi, masya Allah. Ibu-ibu juga tolong. Ibu-ibu nih kalau nawar sayur jemaah, subhanallah, tukang sayur lho Pak, kangkung saikat itu piro untungnya. Itu tukang sayur wis ngene, wis telu ikat 5.000 wis. Itu wis habis-habisan. Ibu-ibu sih nawar. Golek sewunan enggak boleh. Subhanallah sih ditawar mana. Bu ini tukang sayur aja ditawar tuh Bu. Tukang sayur modalnya piro, untungnya piro. Itu cara bentuk muamalah kita dengan saudara kita muslim. Jadi bersikaplah kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan coba. Masuk toilet umum, bersihkan coba. Kalau kita tidak mau mendapati dalam keadaan kotor, kita bersihkan. Demikian prinsip hidup kita, insya Allah akan menimbulkan ketenangan. Ya, baik. Para jemaah sekalian, itu mukaddimah setengah jam. Tapi insya Allah masuk ke hadis yang baru, hadis yang ke-8 para jemaah di halaman 178. Ya. Halaman 178 hadis yang ke-8. Al-haditsu tsamin umirtu an uqatilan nas
hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hadis ke-8 adalah hadis saya diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Taib. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya diperintah. Kalau Nabi yang bersabda saya diperintah, berarti yang memerintah siapa? Allah. Kalau sahabat mengatakan umirna, kami diperintah, yang memerintah maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi. Nah, jadi uqatil itu bukan membunuh. Kalau aqtulu membunuh, tapi uqatil ini memerangi. Kalau memerangi kan tidak harus membunuh, coba. Ya, ini ada yang salah menerjemahkan, saya diperintah untuk membunuh manusia. Oh, bahaya sekali terjemahannya. Salah menerjemahkan itu. Yang betul, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi la ilaha illallah. Dan perang dalam Islam itu cuma ya dasarnya rahmat, cuma. Karena tujuannya supaya orang ini dapat hidayah, masuk surga, kekal selamanya di surga. Termasuk perbudakan dalam Islam. Islam melarang perbudakan. Buktinya pahala besar ketika memerdekakan budak. Kafarat dengan memerdekakan budak. Maka Islam tidak setuju dengan perbudakan. Cuma perbudakan kan sudah ada sebelum Islam. Sehingga Islam justru mengatur, diperintah berbuat baik kepada budak, tidak boleh dolim kepada budak, dianjurkan memerdekakan budak. Jadi Islam tidak bisa menghapus begitu, enggak, karena perbudakan, dijual belikannya budak-budak sudah ada sebelum Islam. Nah, di dalam Islam memerdekakan budak harus yang beriman. Adapun yang kafir tidak boleh dimerdekakan. Apa tujuannya? Sama dengan perang tadi. Tujuannya apa? Tujuan supaya dia dapat hidayah di dalam keluarga muslim. Makanya nih jamaah, kalau kita punya pembantu, jadilah kita ini menjadi tauladan bagi pembantu-pembantu kita. Agar mereka dapat hidayah. Bukan memberi contoh yang jelek, yang buruk. Ya, makanya dulu kaum muslimin diperintahkan berbuat baik kepada para budak-budak, apalagi yang kafir, ya, supaya mereka melihat keindahan Islam. Maka jangan dimerdekakan. Jadi kalau memerdekakan budak untuk kafarat misalnya, ya, kafarat kita, maka harus yang beriman. Kalau yang tidak beriman tidak sah. Oh, Masya Allah. Jadi yang kafir nggak boleh dimerdekakan. Sama hanya memerangi orang kafir sehingga mereka masuk Islam dalam rangka untuk menebar rahmat. Dan makanya perang dalam Islam pun dengan cara adab-adab. Islam mengharamkan membunuh dengan cara mencincang. Tidak boleh dalam perang loh jemaah. Bagaimana ini di dalam keadaan tidak perang saja dicincangnya manusia, naudzubillah. Hatta ketika perang jemaah tidak boleh membunuh perempuan. Allahu Akbar. Ini indahnya Islam. Wala taqtulu walidan, kata Nabi, dan jangan kalian bunuh anak-anak. Wanita kafir nggak boleh dibunuh dalam perang. Bahkan luar biasanya lagi nih, pendeta-pendeta yang ada di dalam gereja, yang ada di tempat-tempat ibadah, kalau dia tidak ikut perang jangan dibunuh. Subhanallah. Anak kecil tidak boleh dibunuh. Jadi yang dibunuh hanya tentara saja dalam perang. Tidak boleh merusak pepohonan. Mana sekarang perang manusia sekarang yang menggunakan adab-adab seperti itu. Makanya sangat buruk sekali itu kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kelompok jihadis, jihad yang dengan cara merusak, membunuh kafir sembarangan, apalagi orang Islam pun banyak yang dibunuh juga karena mereka telah menghukuminya kufur. Maka itu sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah jihad dalam Islam. Jihad itu indah dalam Islam jemaah. Indah dalam Islam. Baik, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai dia bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah,
dan bahwasanya Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Lalu wa yuqimus shalah, sampai dia mendirikan salat. Artinya kalau sudah bersyahadat jangan dibunuh, jangan diperangi, terpelihara darahnya. Jangankan darahnya orang Islam, darahnya orang kafir pun, kalau kafirnya 3 jenis kafir, kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, itu darahnya terpelihara dalam Islam. Seperti turis itu tidak boleh dibunuh jemaah. Itu darahnya, darah kafir itu haram. Subhanallah, apalagi darahnya orang Islam. Yang kata Nabi SAW, la zawalu dunya ahwan indallah min qatli rajulin muslimin bighairi haqq. Runtuhnya dunia, lenyapnya dunia itu ringan di sisi Allah daripada harus membunuh seorang muslim tanpa hak. Orang yang membunuh kafir gimana? Man qatala nafsan mu'ahadan lam yara raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad seperti turis, maka tidak akan cium aroma surga. Wa inna rihala yujadu fi masirati kada wa kada. Padahal surga aromanya tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini apa enggak dengar itu yang suka nuduh teroris kepada kita ini? Ya. Terorisme katanya, radikal tokoh endi ini tuh cuma. Sampai Saudi Arabia itu loh sekarang negeri teraman sedunia aja. Tidak ada dunia ini aman seperti Saudi Arabia. Pembunuhan ada tapi kecil dibanding negeri lain. Dan itu biangnya Wahabi di situ. Biang mbahnya Wahabi. Sesudes itu Wahabi. Dan sholat di belakang Wahabi kata mereka makruh. Jadi semua jemaah haji tahun ini sholatnya makruh semuanya. Karena semuanya sholat di belakang Wahabi. Ini musibah jemaah, pembodohan kepada umat seperti ini. Ya. Kalau itu disematkan kepada pondok pesantren yang sekarang lagi heboh, itu baru tidak masalah itu jemaah. Memang benar itu sesat sekali. Ya. Wanita harus jadi imam juga kan ya, banyaklah kesesatan tuh melihat. Madhabnya juga Bung Karno, ya madhab itu Bung Karno itu madhab. Saenake dewe dalam beragama itu. Kan agama kita ini punya kaidah-kaidah. Ngaji Quran aja ada kaidahnya, melagunya ada kaidahnya. Tidak boleh melagu dengan lagu Begawan Solo misalnya, alhamdulillah. Kan katanya melagu, lah punya kaidah. Madhab punya kaidah. Yang harus diikuti madhab itu ulama yang memang ulama yang layak untuk beristihad, mujtahid mutlak. Bukan Bung Karno, mujtahid dalam agama seperti Syafi'i, mujtahid yang layak untuk diikuti. Ya. Jadi bukan sekedar ngikutin pemahaman. Baik. Terus wa yu'tu zakah, mengeluarkan zakatnya ini sampai dia mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan hal itu maka asamu minni, mereka terpelihara dariku kata Nabi, dima'ahum wa amwalahum, darah mereka dan harta mereka tidak boleh dirampas. Harta muslim ini terlarang jemaah. Terlarang. Kalau misalnya orang Islam perang antar Islam, mungkin perang antar kampung ya, itu tidak boleh. Oh, hartanya rampasan perang. Rampasan perang hanya harta orang kafir harbi. Hartanya kafir mu'ahad, kafir tetangga kita itu tetap terlarang hartanya. Karena harta orang kafir halal, harta orang kafir harbi dalam peperangan jemaah. Jadi jangan sampai menjarah harta orang kafir. Ini kafir tetangga kita katanya, dijarah hartanya boleh. Lah jemaah. Makanya kelompok-kelompok terorisme itu ketika mereka halalkan darah saudaranya, bahkan bapaknya sendiri dibunuh pada jemaah. Itu mereka juga dulu ada banyak kasus perampokan ke bank kan jemaah untuk jihad. Merampok ke bank tuh jihad, karena bank ini harta-harta haram sehingga dirampoknya. Nauzubillah.
Itu aliran radikalisme. Cuman itu tuh disematkan ke kita oleh mereka itu yang jahil. Jadi mereka tidak bisa bedakan mana ISIS, mana ya, apalagi mana Islam Jamaah dan macam-macam. Baik. Jadi terpelihara darah dan harta. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Apa hak Islam? Hak Islam itu seperti orang yang membunuh dalam Islam, hak untuk dia apa? Dibunuh oleh pemerintah tapi. Nah, itu namanya contoh hak Islam. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab perhitungannya ada pada Allah taala. Artinya, orang kalau sudah syahadat, kita hukumi dia muslim. Masalah hatinya urusan Allah. Jelas ya, Ma? Kecuali ada qarinah kalau memang dia pura-pura masuk Islamnya. Ya. Ada orang kafir misalnya mau ngawini wanita muslim, harus masuk Islam dulu. Nah, kalau tidak ada qarinah, orang kafir ini masuk Islam gara-gara mau kawin kepada seorang perempuan muslimah, kalau tidak ada qarinah kita hukumi dia muslim, tidak masalah. Kita terima. Tapi kalau ada qarinah, dia Islamnya pura-pura, maka kita tolak. Jelas, hukum asal orang kalau sudah mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, khalas berarti dia muslim zahirnya. Jelas. Nah, ini dia hadis yang akan kita bahas, cuman waktunya habis, Pak. Habis. Kalau habis nanti kita lanjut syarahnya, kita baca. Kita baru baca matannya. Ya. Monggo kalau ada yang tanya barangkali. Jadi gambaran hadis ini adalah pembahasan tentang seseorang dihukumi muslim itu ketika dia menampakkan syiar Islamnya. Jadi muslim itu ada dua, jemaah. Ada muslim secara hukum, ada muslim hakiki. Kalau muslim hakiki maka itu urusan Allah, kita tidak tahu. Tapi muslim secara hukum, maka apa yang tampak ya kita hukumi muslim. Jelas ya? Padahal mungkin hakikinya dia munafik, kita tidak tahu. Makanya Rasulullah SAW, para sahabat di saat itu juga tidak tahu ini munafik ini tidak. Karena dia sholat bersama Rasulullah, ikut perang bersama Rasulullah. Ya. Cuma Rasul diberi wahyu oleh Allah siapa munafikin. Nah, ada sahabat yang diberitahu oleh Nabi SAW, yaitu sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah. Maka disebut beliau ini sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang tahu rahasia-rahasia dari Rasulullah. Makanya Umar sampai tanya, Hudzaifah, Rasul nyebut saya enggak? Ini saya termasuk munafik enggak? Gitu. Atau Hudzaifah, tenang. Engkau enggak disebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar selalu melihat Hudzaifah kalau ada sahabat mati, Umar lihat Hudzaifah nyolatkan tidak gitu. Kalau Hudzaifah tidak nyolatkan berarti kayaknya munafik ini yang mati. Gitu sampai itu bahaya sekali. Nah, cuman kita kita hanya menghukumi zahir saja. Kalau orang orang Islam mengucapkan syahadat, kelihatan sholat, khalas kita hukumi muslim secara hukum. Nah, betul, Pak.